Bata-bata aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dalam keadaan sehat. Di sini kita akan sedikit membahas tentang kejadian-kejadian yang ada di beberapa pekan ini terjadi ya. Yang contohnya beberapa adalah kemarin pemerintah habis mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, banyak masyarakat yang keberatan tentang pengesahan undang-undang ini. Di sini mari kita bahas sedikit, mari kita ulas apa sih isi dari Undang-Undang Omnibus Law itu dan apa hal-hal yang membuat masyarakat itu menolak undang-undang ini. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa sih ya Undang-Undang Omnibus Law itu. Di sini ada yang bisa menjelaskan tentang Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri? Mungkin saya akan coba menjelaskan. Ya, dipersilakan. Pertama, saya akan menjelaskan mungkin apa itu Omnibus Law. Nah, istilah Omnibus Law sendiri ini pertama kali muncul dalam pidato pertama Presiden Jokowi setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk yang kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Nah, dalam pidatonya ini Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Nah, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Yaitu yang pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengapa Omnibus Law ini bermasalah atau mengapa kemarin sempat terjadi demo besar-besaran oleh Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau disingkat Gebrak. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah di saat ketergesa-gesaan pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yaitu kemarin pada tanggal 3 Oktober 2020 pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat, yang dimana dinilai oleh masyarakat itu terlalu tergesa-gesa sehingga timbul kecurigaan mengapa DPR sangat tergesa-gesa untuk mengesahkan RUU tersebut. Dan benar saja ternyata terdapat beberapa permasalahan di beberapa bidang, seperti di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, pers, dan lingkungan hidup, yang mungkin bisa dijabarkan oleh teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih untuk Mas Fitian yang udah beberapa nyinggung. Sebelumnya kita mengacu ke permasalahan, mari kita ulas satu persatu tentang pasal-pasal apa yang bermasalah ya untuk masyarakat. Di sini ada yang bisa membacakan sedikit tentang pasal yang menurut kalian agak kurang menguntungkan masyarakat? Menurut saya pasal yang bermasalah yaitu tentang ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Yang lebih tepatnya pasal 77A. Di pasal ini berisi memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Di
RUU Cipta Kerja juga menghapus batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu 3 tahun. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Di situ dia menjelaskan agak kurang kedengeran ya, suaranya putus-putus, tapi intinya mungkin dia menjelaskan tentang jam kerja ya, jam kerja dari Omnibus Law dan beberapa kebijakan-kebijakan perusahaan yang berubah. Nah, di sini menurut kalian setuju nggak sih tentang adanya perubahan-perubahan undang-undang yang menyebabkan hal tersebut gitu? Atau pendapat dari Mas Muhammad, apakah kalian pada setuju? Ya, setuju. Setuju sih untuk Yang lain bagaimana? Halo? Ya mungkin ya Kedengeran? secara garis besar emang itu apa sangat merugikan buruh kan, soalnya tidak ada batas waktu maksimal untuk kontraknya. Berarti intinya itu tidak ada kepastian dalam kontrak ya, berarti. Iya, jadi bisa semena-mena Oh, tanpa batasan waktu. oh macam itu. Ya begitu. Jadi ibaratnya nggak ada jaminan untuk masa depan. Oh, dia akan tetap bekerja di situ atau dia mau dikeluarkan itu sesuka perusahaan ya. Jadi buruhnya tidak bisa berpendapat ya berarti. Iya. Oke. Ada pasal lain nggak yang kira-kira agak frontal ya, yang menurut masyarakat benar-benar sangat merugikan dan sampai setelah demo besar-besaran kemarin pemerintah tetap kekeh dengan ketok palunya undang-undang ini, sampai yang menolak aja disuruh bungkam. Ada berita yang Presiden Jokowi yang memerintah kepala daerah untuk menyetujui undang-undang Omnibus Law ini. Itu kira-kira hal apa sih yang diinginkan pemerintah? Kenapa ingin ngotot ya bahasanya? Ingin buru-buru untuk mengesahkan ini gitu. Dampaknya apa? Ataukah pemerintah ini hanya mengejar perekonomian kita yang akhir-akhir ini melemah ya, sampai pertumbuhan ekonomi kita minus di kuartal ketiga ini gitu. Ataukah berpengaruh di situ atau ada pendapat dari yang lain? Gimana sih soal dampak-dampak jangka panjang dari penentuan kerja itu? Coba yang lain ada itu nggak pasal-pasal lain yang merugikan? mungkin selanjutnya ada kali ya. Saya ingin menyampaikan pasal yang menjadi masalah juga di sini, yaitu ada pasal 88C, di mana di sini isinya adalah menyamakan upah minimum di kota dan kabupaten. Nah, ini menjadi masalah ya. Ketika kita lihat kota dan kabupaten memiliki tingkat ekonomi yang beda-beda. Nah, di sini akan menyebabkan kesenjangan atau ketidakseimbangan kota satu dengan kota lainnya. Nah, lalu ada di 88D,
di mana di sini dilihat tingkat inflasi itu tidak dilihat sebagai dalam penetapan upah minimum. Nah, ketika tingkat inflasi tidak dilihat dalam penetapan upah minimum, ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi minus atau nol, mendekati nol. Contohnya adalah Papua. Nah, ketika sudah penetapan upah minimum tidak dilihat saat tingkat inflasi, ketika penetapan upah minimum tidak melihat tingkat inflasi, maka dampaknya adalah pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Nah, ketika sudah tidak dapat memenuhi kehidupannya masing-masing, maka ini akan menentang HAM internasional. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan yang menjadi masalah, pasal-pasal yang menjadi masalah di Omnibus Law ini. Mungkin ada yang mau menanggapi? Oke. Ini ada beberapa limit ya, bentar lagi ya, Zoom-nya. Terima kasih buat Mas Raffi udah berpendapat. Jadi dari dua pasal ini intinya ini kan tentang berhubungan dengan pekerja atau buruh ya. Yang satu tentang jam kerjanya, yang satu tentang upah minimum. Jadi jika upah minimum tersebut disamakan, tetapi keadaan daerah masing-masing itu berbeda, maka akan ada kesenjangan sosial yang bermasalah. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat secara nalar mungkin berdampak juga sih. Tapi kadang masyarakat kita sendiri masih kurang acuh tentang keadaan ini karena mungkin saat ini mereka belum terkena dari dampak undang-undang ini. Jadi kita sebagai generasi muda lebih baik lebih sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih berkontribusi lagi untuk agar tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di antara pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Menurut saya sekian dulu ya dari pembahasan kali ini. Ya mungkin dapat disimpulkan bahwa apapun yang terjadi semua itu tetap harus kita jalani sih. Yang penting selalu ingat satu hal, menjadi orang yang bermanfaat itu lebih baik daripada kita pintar untuk diri kita sendiri. Tetap bermanfaat dan berbagi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.